Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yuki Hani Azahra, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Unila tahun 2024 dengan NPM 2416071058 dari reguler B. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang salah satu kebijakan luar negeri Jepang yang cukup menarik, yaitu Official Security Assistance atau OSA. Nah, kebijakan ini muncul karena situasi keamanan dunia sekarang udah berubah dan nggak lagi cuma soal militer, tapi juga soal geopolitik, ekonomi, sampai keamanan laut. Nah, sebenarnya apa sih itu OSA dan kenapa Jepang menerapkannya? Yuk kita bahas. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Indo-Pasifik jadi wilayah yang sangat strategis, tapi juga cukup rawan konflik. Banyak ketegangan muncul karena perubahan kekuatan global dan potensi konflik di jalur perdagangan internasional. Nah, Jepang sendiri itu sangat bergantung sama jalur laut, terutama untuk perdagangan dan impor energi. Makanya Jepang itu punya kepentingan besar buat mastiin kalau kawasan ini harus tetap aman. Sebagai respon, di tahun 2023, Jepang mulai menerapkan kebijakan baru yang disebut dengan Official Security Assistance atau OSA. Nah, OSA ini adalah bentuk kerjasama internasional untuk membantu negara lain meningkatkan keamanan, tapi tanpa terlibat langsung dalam konflik militer. Contohnya seperti memberikan bantuan peralatan, dukungan teknis, dan pembangunan kapasitas keamanan. Tujuan utama dari OSA ini adalah untuk meningkatkan keamanan kawasan, terutama di bidang maritim, dan menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional. Misalnya, di Laut Tiongkok Selatan, aktivitas militer ini sekarang semakin meningkat, dan ini jadi perhatian Jepang karena bisa mengganggu jalur perdagangan global. Selain itu, Jepang itu juga ingin membantu negara-negara di kawasan Indo-Pasifik supaya bisa menjaga wilayahnya sendiri. Jadi, bisa dibilang kalau strategi ini merupakan win-win solution karena negara mitra itu jadi lebih aman dan Jepang itu juga tetap terlindungi kepentingannya. Kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya, instrumen OSA ini dilakukan lewat bantuan hibah. Bentuk bantuannya itu seperti radar pantai, kapal patroli, dan juga sistem komunikasi dan pengawasan. Nah, Indonesia itu juga termasuk negara yang jadi fokus kerjasama OSA ini. Berdasarkan data dari International Institute for Strategic Studies tahun 2024, terlihat kalau Indonesia itu termasuk negara yang menjadi fokus kerjasama OSA Jepang, khususnya sebagai penerima potensial pada tahun 2024 sampai 2025. Kenapa? Karena posisi Indonesia ini sangat strategis, ada di jalur pelayaran internasional antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Contohnya, Indonesia ini menerima hibah kapal patroli dari Jepang itu sekitar 1,95 miliar yen. Dan ini membantu Indonesia itu meningkatkan pengawasan laut tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dan dalam prosesnya, Jepang ini tentu nggak langsung kasih bantuan gitu aja. Ada beberapa tahapan seperti komunikasi dan negosiasi dengan negara mitra, terus penyesuaian dengan hukum masing-masing negara, dan juga persetujuan dari lembaga terkait. Misalnya, kalau di Indonesia sendiri itu, bantuan kapal patroli ini harus disetujui oleh DPR RI sebelum kerjasama ini bisa dijalankan. Selain itu, kebijakan ini tuh juga melibatkan banyak lembaga di Jepang. Seperti, yang pertama ada kebijakan Kementerian Luar Negeri, yang kedua itu ada Kementerian Pertahanannya, dan yang ketiga itu ada Dewan Keamanan Nasionalnya Jepang. Lalu, kalau kita lihat dari sisi teori hubungan internasional, kebijakan ini tuh cocok sama pendekatan teori liberalisme. Nah, liberalisme ini terlihat dari fokus pada kerjasama antar negaranya dan bukan menggunakan kekuatan militer secara langsung. Jadi Jepang itu kelihatan lebih memilih membantu negara lain supaya bisa menjaga keamanan mereka sendiri. Di sini juga ada konsep saling ketergantungan di mana negara mitra itu dapat bantuannya dan Jepang itu dapat keamanan jalur perdagangannya. Nah, kebijakan ini juga bisa dibilang cukup berhasil ya, karena memperkuat hubungan Jepang dengan negara mitra, terus membantu meningkatkan keamanan maritim dan tidak terkesan mengancam karena itu sifatnya itu non-militer bantuan yang diberikan. Tapi masih ada beberapa kekurangan seperti skala bantuannya itu masih relatif kecil dan pemilihan negara mitra itu juga masih dipengaruhi oleh kepentingan Jepang, contohnya negara-negara di Indo-Pasifik tadi. Nah, dengan kondisi ini, kedepannya harapannya Jepang itu bisa lebih meningkatkan jumlah dan jenis bantuannya, terus memperluas kerjasama ke lebih banyak negara, jadi nggak cuma di Indo-Pasifik aja, dan nggak cuma kasih alat aja, tapi juga pelatihan keamanan maritim dan transfer teknologi. Selain itu, transparansi kebijakan itu juga penting supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari negara lain. Jadi dari pembahasan ini tuh bisa kita simpulkan kalau kebijakan OSA ini menunjukkan perubahan peran Jepang dalam hubungan internasional. Dari yang sebelumnya itu fokusnya di bidang ekonomi, sekarang itu Jepang itu mulai masuk ke bidang keamanan, tapi tetap lewat kerjasama.
Nah, semoga penjelasan ini juga bisa membantu kalian memahami kebijakan luar negeri OSE Jepang dengan lebih mudah. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.